Halo semua, selamat datang di channel NOK Indonesia Official. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Training Needs Analysis atau sering disingkat TNA dan bagaimana cara melakukannya. Di dalam dunia HR memang istilah ini sudah common atau umum. Tapi bukan berarti hal ini hanya perlu diketahui oleh HR. Kalian yang sudah menjadi leader, menjadi atasan, manajer, harus juga mengetahui konsep ini. Mengapa? Karena sesungguhnya tanggung jawab akan pembelajaran bukan hanya pada HR, tapi juga ada pada atasan dan juga diri karyawan tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Training Needs Analysis. Seperti tulisannya, tentu ini artinya adalah menganalisa kebutuhan training. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah training di sini bukan hanya terbatas classroom, training di kelas. Ini yang banyak disalahpahami. Jadi, ketika melakukan Training Needs Analysis yang dilakukan dengan angket, questionnaire, atau pembagian form, biasanya hasilnya adalah saya ingin ikut kelas A, training A, si dia ikut training B, dan seterusnya. Bukan itu hakikat dari Training Needs Analysis. Karena Training Needs Analysis yang dimaksud adalah pembelajaran dengan metode apapun. Bahkan di beberapa organisasi lain, di perusahaan lain, namanya diganti supaya tidak misleading. Bukan Training Needs Analysis, namun Learning atau Development Needs Analysis. Oke? Namun, kali ini untuk mempermudah pemahaman, saya akan tetap menggunakan terminologi Training Needs Analysis. Baik. Dalam development, sebetulnya ada berbagai macam cara atau metode. Bukan hanya classroom training, tapi juga ada metode lain, misalnya benchmarking, di mana kita mengajak orang lain atau anggota tim kita untuk membandingkan dengan situasi di tempat lain, dengan hal-hal yang sudah lebih baik, dan kita bisa belajar dari hal tersebut. Ya. Atau yang ketiga, bisa juga bentuknya adalah project atau task assignment. Jadi, kita sengaja memberikan project-project atau tugas-tugas yang anggota tim kita mungkin belum pernah melakukan sebelumnya. Ya. Selain itu, untuk menyelesaikan proyek tersebut juga bertujuan untuk melatih skill-skill tertentu di diri orang tersebut. Bahkan metode lainnya pun juga ada yang disebut dengan self learning. Yaitu apa? Ya, misalnya kita membiarkan tim kita atau menciptakan suasana agar tim kita bisa melihat
YouTube, membaca buku, mengamati suasana yang pada akhirnya juga akan meningkatkan skill mereka. Nah, jadi kembali ke topik awal ya. Bagaimana kita menganalisa kebutuhan development atau training dari anggota tim kita ya. Oke. Yang pertama adalah berdasarkan kinerja anggota tim kita. Kalau kita melakukan evaluasi kinerja, harusnya tidak berhenti hanya memberikan penilaian kinerja karyawan kita, tetapi harus dilanjutkan dengan rencana pengembangan. Contoh, kalau karyawan kita ternyata tidak bisa mencapai target, let's say, sales yang ditetapkan perusahaan, lalu kita harus menganalisa apa penyebabnya. Apa yang membuat karyawan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Nah, hasil itulah yang bisa kita gunakan sebagai training needs analysis. Misalnya, ternyata dia merasa kurang percaya diri, terutama saat menjelaskan produk baru atau produk yang lebih kompleks dari biasanya. Nah, berarti ada kebutuhan untuk karyawan tersebut mengenai produk baru, product knowledge, atau mengenai confidence level kepercayaan diri ketika melakukan presentasi. Contoh lain, misalnya tim tertentu tidak bisa mencapai target defective rate yang ditetapkan perusahaan. Maka kita harus melakukan analisa. Apa yang membuat target defective rate tersebut tidak bisa dicapai? Misalnya, ternyata hasil analisa menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai proses yang kurang atau kurangnya skill untuk menganalisa data atau kemampuan memahami materi dalam bahasa asing, bahasa Jepang misalnya. Maka hasil analisa tersebutlah yang harus digunakan untuk merencanakan program training pada karyawan atau tim yang bersangkutan. Contoh lain, kali ini yang terkait dengan soft skill. Misalnya, ada departemen tertentu ternyata seringkali tidak bisa mencapai target yang ditentukan perusahaan. Target quantity misalnya, karena kehadiran karyawan yang rendah. Misalnya karena hubungan antar personal kurang harmonis, sehingga informasi antar level, antar shift kurang terjalin dengan baik, sehingga banyak terjadi inefisiensi di berbagai hal. Maka pada pemimpin di departemen tersebut dan juga bawahan perlu dilakukan training mengenai pengelolaan SDM yang lebih baik atau cara berkomunikasi, misalnya Urenso, yang lebih baik pada tim tersebut dan seterusnya. Pokoknya kita berangkat dari hasil kinerja, apa yang membuat kinerja kurang baik. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai bahan development needs mereka. Ya. Oke. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah berdasarkan job requirement atau job kompetensi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Jadi, kalau kalian sudah mempunyai dokumen, ya,
yang mengatakan bahwa misalnya posisi A membutuhkan skill A, B, C, D, E, ya, membutuhkan pengetahuan F, G, H, I, J, K. Nah, hal ini juga bisa kita ukur. Kan ini yang seharusnya dilakukan, terukur ya. Berdasarkan tes atau interview. Tetapi ya, kita juga bisa mengukur kemampuan orang yang menduduki posisi tersebut sudah memiliki kompetensi yang sama atau tidak. Contoh di kehidupan nyata. Ini yang sangat simpel. Ya. Misalnya suatu posisi membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Ya. Kita bisa menggunakan ukuran. Misalnya ujian TOEFL atau IELTS, ya. Nah, nilai yang kita dapatkan bisa kita jadikan sebagai acuan. Misalnya seharusnya 400, ya, ternyata tidak tercapai. Nah, gap itulah yang kita jadikan masukan untuk membuat development plan terhadap orang tersebut. Ya, mudah, ya. Contoh berikutnya, misalnya ada sebuah posisi yang mengharuskan memiliki sertifikasi khusus, bisa terkait dengan keselamatan atau terkait dengan regulasi yang ada di area tersebut. Namun ternyata karyawan tersebut belum memiliki. Nah, inilah kebutuhan development untuk orang tersebut dan seterusnya. Ya. Apabila requirement-nya bisa diukur dengan mudah, dengan angka, dengan sertifikasi dan sebagainya, tentu akan memudahkan kita untuk bisa melakukan development needs analysis. Paham? Oke. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah berdasarkan karir path atau jenjang karir orang tersebut. Ini yang paling jarang atau sering dilupakan oleh orang-orang. Biasanya kita melakukan development needs analysis hanya berdasarkan dua hal di atas, kinerja dan juga job kompetensi. Atau job desk-nya apa, requirement-nya apa, itulah yang kita develop. Bayangkan, apabila ternyata tim kita sudah mampu, sudah memiliki semua kompetensi atau requirement untuk melakukan tugasnya di posisi yang sekarang, lalu development needs analysis-nya untuk apa dong kalau begitu? Artinya kita harus memikirkan karyawan ini, karir berikutnya mau kemana? Ya, misalkan dia sudah bagus semuanya, dia sudah memiliki skill, kemampuan, knowledge di posisi tersebut. Ya sudah, berarti kita harus melihat kompetensi apa yang dibutuhkan dia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya manager atau general manager dan seterusnya. Misalnya, wah, ternyata ada requirement leadership atau ternyata ada requirement change management. Misalnya timbul itu. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk kita melakukan development needs analysis untuk karyawan tersebut. Jadi, saya ulangi lagi. Setidaknya ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu 1, berdasarkan hasil kinerja. Yang kedua, berdasarkan job requirement. Dan yang ketiga, menyiapkan karyawan tersebut untuk naik ke level berikutnya.
jangan sampai terjadi kasus begini. Perusahaan sudah investasi, memberikan training yang biayanya mahal, namun ternyata pengaruhnya kepada kinerja perusahaan, kepada kinerja karyawan tidak sesuai harapan. Karena apa? Karena yang diminta adalah sesuatu kebutuhan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan karena tidak berdasarkan analisa yang memadai. Jadi, training needs analysis sesungguhnya bukan sesuatu yang terlalu complicated. Asalkan kita punya data dan punya approach atau pendekatan yang jelas. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk merencanakan pengembangan untuk tim kalian di masing-masing organisasi. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.